Halo, selamat ketemu pada adik-adik sekalian. Saya William Azhar Mustalifut. Perkenalkan, saya koordinator dari mata kuliah ini. Saya akan melanjutkan pertemuan kita hingga UAS nanti setelah dari Bu Priscilla kemarin. Eh, saya orang Raja Tutu, kalau ibu saya dari Laut, dan saya orang G. Kira-kira itu saja perkenalan dan kalian bisa manggil saya Pak Willy seperti teman-teman dosen saya dan kakak kelas kalian Pak Willy. Oke, baik kita mulai. Jadi setiap kali pertemuan ini saya akan membuat video teori dan mungkin akan saya tambahkan dengan video latihan. Sehingga kalian bisa menambah pemahaman kalian dan kalian bisa mengerjakan soal tugas dan kuisnya dan UAS nanti ya. Akan kita lalui bersama. Jadi setiap pertemuan pasti ada tugas dan pasti ada dan mungkin beberapa pertemuan sekali ada kuis. Jadi itulah bagian dari jadi kita akan membuat yang berbeda dibandingkan kalau pertemuan langsung di kelas. Kalau ini kan saya harapkan selain materi saya ada video penjelasan biar yang membantu kalian lah untuk memahami dan kita juga bisa sehat karena kita tidak berjalan kemana-mana kuliah sehingga ya selama pandemi masih ada kita harus menjaga diri masing-masing kan dan juga mengikuti aturan pemerintah dan aturan kementerian kita. Oke, nah kita akan mulai kuliah ini. Jadi materi ini sampai UAS itu agak lebih ke penerapan apa yang kita belajar di UTS itu akan diterapkan di sini. Nah, materi ini kaitannya dengan materi pertemuan ketujuh yang kemarin sebelum kalian UAS, UTS. Itu tentang fungsi penerimaan dan fungsi permintaan. Kalau kalian atau fungsi pelawaran dan fungsi permintaan. Kalau kalian sudah paham itu ya sudah, ini gampang lah, ini cuma penerapan lah. Ini kita kan gini, belajar tambah-tambah kalau kurang buat apa sih? Nah, dalam dunia bisnis ini ada tujuannya kan, kalau tambah-tambah kurang untuk kan hitung untuk keuntungan. Nah kalau fungsi penerimaan, fungsi penawaran, permintaan dan fungsi penawaran tuh kuliah buat apa? Nah karena kalian kuliah di AGP, maka kalian diasumsikan sebagai calon-calon pengusaha perikanan. Maka kalian harus paham ini sehingga tentang pajak dan subsidi sehingga kalian bisa bisa menyusun kalian strategi produksi, harga dan lain-lain itu bisa bisa memberikan keuntungan yang lebih baik. Nanti saya jelaskan. Nah, ini uh, pertemuan. Jadi ini agak singkat videonya untuk menjelaskan teori-teorinya. Jadi kayak untuk pengantar kalian memahami materi ini. Dan karena ini berbeda dengan kalian waktu SMA. SMA itu kan kalian sekolah oleh guru. Kami kan dosen. Kalau kalian bukan siswa, tapi kalian mahasiswa. Jadi kalau dosen saya bilang di waktu saya kuliah dulu, mahasiswa berbeda dengan siswa karena kalau dosen itu dia hanya mengarahkan kalian yang mengerjakan sisanya. Karena kalian mahasiswa berbeda, makanya itu kan kalian punya pola pikir usaha tuh harus lebih giat kalau di kuliah. Berbeda dengan SMA. SMA tuh kan guru mengarahkan, jadi menuntun sampai kalian bisa sampai sampai tujuan. Kalau di sini kita tidak, di mana-mana kalau kalian kuliah di luar itu, di sini juga sama, itu kan kita menunjukkan arah dan etika dan semuanya menunjukkan jalan ke sana, kalian yang ke sana. Jadi kita yang jadi usahanya tuh ke kalian lebih banyak, jadi kalian harus bisa memahami itu. Oke. Uh, saya sebagai ini kredensial, saya kuliah di IPB, itu kampus nomor satu di Indonesia sekarang. Saya S2-nya saya lulus cum laude. Jadi kalian ikutlah apa yang saya bilang. Jadi kalian kalau nanti kalau kalian lihat saya di kampus, pastilah kalian bisa lah ngobrol-ngobrol lah kata. Tapi kalau kalian ikut saya, apa yang saya ini, karena kami kan dosen-dosen ini kan sudah melewati itu semua, kan kalian baru kuliah. Kalau kami kan sudah kuliah S1 dan S2, jadi banyak yang kuliah-kuliah yang kami sudah ikuti, jadi kalian ikutlah apa yang saya bilang. Oke, mantap. Nah, yang pertama kan kita untuk pertemuan ini kita penerapan subsidi dan pajak pada fungsi penerimaan dan penawaran, permintaan dan penawaran. Nah, pajak ini kalian pasti tahu lah, pajak itu kan kalau pajak dan retribusi kan beda. Kalau pajak itu dikeluarkan oleh pemerintah, retribusi itu oleh bisa oleh pemerintah daerah dan bisa sifatnya tuh insidental seperti retribusi parkir dan lain-lain. Kalau pajak itu ada di kalau pajak itu sumber penerimaan pemerintah. Kalian pasti sudah tahu lah karena ada SMA ini. Nah, bagaimana penerapannya dalam keseimbangan pasar, penerimaan dan permintaan dan penawaran. Nah, pajak ini dia dikenakan oleh pemerintah
kan untuk mendapatkan apa penerimaan. Jadi kan di Indonesia ini di seluruh dunia pemerintah uang itu yang APBN itu sebenarnya dari pajak. Karena jadi kenapa kita harus bayar pajak supaya ketika kita bayar pajak maka pemerintah bisa pakai itu untuk buat jalan, buat listrik di Kemisan, buat jalan di Perbut, buat air di dua laut, gitu-gitu. Jadi itulah fungsinya pajak. Nah, pajak ini akan dikenakan oleh pemerintah pada produsen karena produsen yang buat barang. Nanti produsen akan mengenakan pajak itu ke kita sebagai konsumen yang beli barang. Nah, biasanya kan kalau kalian ke kota kan nanti kalau ada struktur kan ada di bawah tuh tax berapa persen. Nah itu tuh gitu. Jadi tuh pemerintah kasih pajak ke pengusaha untuk pemerintah dapat uang. Tapi pengusaha mengkalkulasikan itu dalam bentuk biaya produksi mereka dan mentransfer pajak itu ke kita supaya kita yang kayak seperti kita jadi konsumen yang akan membayar pajak atas nama perusahaan. Jadi itu kan kayak strategi. Jadi strategi lah. Nanti kalian lihat di mana lah. Di sini kalian lihat ini. Di sini eh bentar. Nanti kalian lihat di materi ini ketutup apa video saya share. Sama. Oh, sama aja ya. Oh. Nah, nah. Ini kan kalian kalau kalau kalian di pertemuan ketujuh kan permintaan itu kan oleh konsumen dia punya grafiknya kan negatif. Kalau penawaran itu untuk produsen dia punya grafiknya positif. Nah, karena tadi kan pemerintah mengeluarkan pajak ke produsen atau pengusaha, maka produsen itu akan berusaha mentransfer pajak itu ke konsumen dengan cara mengenakan pajak ke kita untuk kita bayar seperti di Gota atau kalian misalnya beli HP itu kan ada pajak juga itu. Pokoknya setiap apapun yang kita beli di Indonesia ini pasti ada pajak supaya ada penerimaan negara atau kasih negara tidak ada uang. Nah, itu di fungsi penawaran tuh kita kita tambahkan ke bagian QS-nya apa sih grafik penawarannya. Jadi S itu kan supply, kalau D itu kan demand. Jadi untuk pajak itu tidak berpengaruh pada fungsi permintaan, tapi dia berpengaruh pada fungsi penawaran. Nah, nanti kita lihat di sini. Jadi karena ini yang ditambahkan kan di sini, yang di bagian pojok kanan bawah ini, yaitu harga itu sama dengan fungsi penawaran itu ditambah dengan pajak. Nah, untuk latihannya tuh seperti ini contohnya. Ini kan kalau D kan fungsi penawaran, P sama dengan 40 kurang 2 Q, S sama dengan P sama dengan Q kurang 5. Nah, ketika ada pajak sebesar 3 3 3 3 rupiah per unit, maka sudah dipastikan bahwa pajak 3 itu per unit itu kita akan tambahkan ke QS-nya. QS-nya di sini ini. Jadi tuh kita harus cari dulu dari persamaan ini dengan menggunakan keseimbangan pasar yang ada di pertemuan 7 itu untuk bisa menjawab soal ini. Nah, nanti saya buat video latihan. Jadi atau nanti saya jelasin sini. Kebetulan saya sudah buat bahan presentasinya. Nah, ini yang pertama tuh kan kita harus menyamakan dulu tuh kan. Jadi kalau keseimbangan pasar terjadi ketika keseimbangan pasar terjadi ketika D sama dengan S atau permintaan sama dengan penawaran atau kurvanya tuh berpotongan. Nah, karena D itu sama dengan 40 kurang 2 Q dan S itu sama dengan Q kurang 5, maka kita sama jadi kita substitusikan ke dalam D sama dengan S ini. Kemudian kita kalau ini tuh sebenarnya tuh kalau untuk materi ini susahnya itu adalah kita memindahkan apa tanda plus dan tanda minus pada sebuah persamaan. Karena ada yang keliru, misalnya contohnya tuh bin 5 kurang 40 dipindahkan ke sebelah malah jadi tetap lebih 5. Harusnya kan dia ketika berpindah sama dengan maka dia jadi plus. Jadi keliru. Nah, untuk D sama dengan di sini tujuannya adalah kita mencari nilai Q ini. Nilai Q equilibrium. Ketika kita sudah dapat nilai Q, maka kita tinggal masukkan Q itu ke salah satu persamaan ini contohnya S.
maka 15, ketika kita dapat Q sama 15, maka 15 kurangi 5 sama dengan 10. Untuk harga, kita sudah dapat Q dan P. Maka jadi untuk misalnya kita kita mencari pajak apa fungsi penawaran terhadap pajak, maka kita bisa menambahkan ini ke QS itu. Ingat, QS berarti maka ini dari penawaran. Jadi kita ingat tuh penawaran. Nah, ketika kita dapat P ini, Q dan Q 15, P sama dengan 10, maka bisa kita hitung dia punya keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, itu kita menggunakan turunan pertama. Jadi karena P sama dengan Q kurang 2, D sama dengan turunan pertama, maka ketika ketika kita bukan turunan pertama, tapi kita tambahkan nilai pajaknya. Jadi karena ini lihat 3 nih. 3 ini di atas ini yang di keseimbangan pasar pajak ini kan di teorinya kan harus ditambahkan di QS-nya. Karena QS-nya tuh sama dengan ini nih. QS-nya sama dengan P sama dengan Q kurang 5. Dan kita sudah dapat Q berapa, P berapa. Maka kita tambahkan Q kurang 5 tambah 3. Q kurang 5 tambah 3 sama dengan Q kurang 2. Atau karena min 5 tambah 3 sama dengan Q kurang 2. Maka ketika kita buat keseimbangan pasar, maka kita bisa mendapatkan Q yang berbeda. Kalau Q sebelum pajak itu sama dengan 15, Q setelah pajak sama dengan 14. Harga setelah pajak sama dengan 12, harga sebelum pajak sama dengan 10. Jadi harga mengalami kenaikan dan jumlah produksi mengalami penurunan. Harga mengalami kenaikan karena ada pajak. Contohnya gini, kalau kalian pernah lihat di toko online, biasanya kan harga yang tertera belum termasuk pajak. Jadi contohnya tuh harganya 500.000 atau harganya 1.500.000 itu sebelum pajak. Tetapi ketika kalian bayar di misalnya Tokopedia, tiba-tiba harganya itu jadi 1.500.000 apa 1.800.000. Kenapa bisa tambah 300? Karena ada pajak. Nah, jumlah pajak itu tergantung ini punya jenis usaha. Jadi setiap pajak itu berbeda. Nanti kita yang penting kalian bisa pahami bahwa harga contohnya tuh harga sendal cuma 15.000, tapi kenapa ketua harus bayar di Gota tuh misalnya 15.000? Karena 3.000 itu adalah pajak itu. Nah, pajak itu dari mana? Nah, dari sini sudah. Gitu. Jadi kalau kita tahu jumlah pajaknya berapa, maka kita tinggal jumlahkan ke persamaan penawarannya, QS-nya berapa. Nanti setelah itu baru kita hitung keseimbangan pasarnya. Nah, jadi kita sudah tahu. Jadi kan di sini kan harga meningkat dari harga meningkat dari 10 ke 12 setelah pajak, produksi menurun dari 15 ke 14 setelah pajak. Oke? Nah, itulah. Kira saya seperti itu. Nah, ini gambar grafiknya, jadi kalian bisa lihat. Dan yang kedua adalah kita belajar tentang subsidi. Setelah pajak kita subsidi. Sebentar. Saya lihat. Oke. Subsidi ini, kalau pajak kan dikenakan oleh pemerintah untuk produsen supaya mereka dapat penghasilan tuh. Tapi kalau subsidi dikenakan oleh pemerintah ke konsumen di apa ke konsumen untuk melindungi konsumen, tapi diberikannya ke produsen. Tadi kan gini, pajak diberikan oleh pemerintah ke produsen, tapi produsen mentransfer biaya pajak itu ke kita untuk kita bayar setengah gitu, atau kita bayar semuanya gitu. Tapi kalau misalnya subsidi dikenakan oleh pemerintah untuk membantu kita konsumen, tapi dikenakannya ke produsen. Jadi contohnya gini, uh, pengusaha beras ketika mau hari raya kan harganya naik tuh. Pemerintah tidak memberikan subsidi ke konsumen dengan cara memberikan uang ke konsumen, tapi memberikan subsidi ke produsen dengan cara memberikan insentif tambahan supaya konsumen tidak menaikkan harga, atau produsen beras bisa menurunkan harga. Atau misalnya kita jual ikan harga naikin itu, maka pemerintah daerah kasih subsidi ke nelayan supaya nelayan jangan kasih naik harga, supaya harganya tetap. Nah itu begitu. Jadi semua kebijakan subsidi dan pajak itu tetap
diberikan oleh pemerintah ke produsen, tapi produsen biasanya tuh mentransfernya ke kita sebagai konsumen. Jadi kalau kalian sebagai pengusaha, kalian bisa menerima semua, menerima subsidi dan menerima pajak. Tapi ketika kalian harus mampu mengkalkulasikan semuanya itu, sehingga kalian tidak rugi. Jadi kalian harus tahu tuh keseimbangan pasarnya di mana, supaya kalian menentukan harga dan menentukan jumlah produksi jangan keliru, supaya kalian jangan rugi. Kalau yang tadi kan ketika ada pajak, maka kita jangan membuat produksi banyak-banyak, kita hanya kurangi satu lah. Jadi dari 15 jadi 14. Dari 15 ke 14. Harganya tuh kita harus menaikkan. Jadi kalau satu satu produk itu misalnya Rp10, kita naikkan Rp2 jadi Rp12. Atau misalnya satu produk itu 100.000 jadi 120.000 supaya kita bisa untung gitu. Saya harus paham itu. Jadi ini gunanya itu untuk itu lah. Nah, untuk jadi kalau yang tadi kan pajak kan ditambahkan ke fungsi penawaran ke produsen. Kalau yang ini dikurangi, tuh lihat, dikurangi. Jadi persamaan penawarannya itu dikurangi dengan jumlah subsidinya. Nah, jadi cara pengerjanya sama seperti yang tadi, dengan persamaan yang sama, dengan subsidi seperti itu. Maka yang ketika kita sudah dapat keseimbangan pasar sebelum subsidi berapa, ketika kita mau hitung keseimbangan pasar setelah subsidi, maka kita kurangi dulu persamaan yang supply itu S-nya itu dengan satu, karena di soal kan satu nih, jumlah subsidi kan satu, jadi kalian kurangi, baru kita hitung dia punya itu, nanti kita dapat. Nah, kita bisa lihat ini, kalau misalnya setelah ada subsidi harga menurun dari Rp10 ke Rp9,33, dia turun 0,73, 0,63. Kalau yang harga dia meningkat sebesar 0,33% ini, atau apa, jumlah produksi dia meningkat sebesar 0,33%. Ini dari 15 ke 15,33. Sama nanti di penjelasannya, dan kalian bisa gambar seperti ini. Oke, jadi itu penjelasannya. Jadi kalian benar-benar kalian paham. Nanti ada tugas itu kalian kerjakan. Nanti tugas kerjakan seperti yang kita sudah bahas di sini. Oke, selamat belajar. Kalian harus semangat sedikit lah. Kalian harus semangat belajar. Jangan kayak karena pandemi jadi malas-malasan. Harus semangat, karena nanti kalian kalau pahami ini, nanti bekal kalian sampai kalian tes CPNS, tes apapun, nanti kalian pakai ini karena keluar nanti di soal di TKD nanti. Jadi harus belajar dengan baik, karena matematika tuh kalau kalian paham, kalian jadi cerdas itu, bukan pintar tapi cerdas. Jadi kalian bisa analitis, dan kalian juga paham tuh gimana cara begitu. Jadi ketika keluar kalian juga tanya, kalau pajak ini buat apa sih, kalian bisa jawab tuh secara keseimbangan pasar. Oh, ini kalau kayak gini gini. Gitu. Jadi pasti kalau pajak itu dia akan meningkatkan harga tapi dia menurunkan produksi. Tapi kalau subsidi dia menurunkan harga tapi dia meningkatkan produksi. Oke, jadi dia kebalik-balik gitu. Mantap. Oke.